mencegah penyebaran virus corona, masyarakat diimbau tidak pulang kampung halaman atau mudik. Terpaksa dibawa ke kantor polisi untuk diberikan peringatan bahayanya penyebaran virus COVID-19. Meski jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Malang terus meningkat, tampaknya tak membuat masyarakat peduli. Telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan kementerian terkait untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global dari COVID-19. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Di tengah pandemi COVID-19 ini, masih aja ada orang yang keluyuran keluar rumah. Padahal udah jelas kan, kalau virus corona itu bahaya dan bahkan bisa membuat orang meninggal dunia. Walau memang salut sih sama orang yang tetap pergi kerja di tengah pandemi ini. Buat kalian yang keluar rumah karena nggak takut virus corona atau karena alasan yang nggak mendesak, mungkin sekilas nggak terlihat bahaya. Tapi itu semua udah ngebunuh ribuan orang loh. Dan gimana kalau virus COVID-19 ini adalah sesuatu yang lebih bahaya? Mungkin seperti virus yang membuatmu menjadi zombie. Hasil riset mendukung bahwa virus COVID-19 itu dibawa oleh hewan yang dijual oleh salah satu pasar yang berada di Wuhan, tepatnya di Pasar Huanan. Walau belum ada fakta yang pasti, tetapi ada sebuah dugaan jika semua itu dimulai pada 1 Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, di mana seorang pria berumur 70 tahun yang sedang menderita penyakit Alzheimer diduga sebagai orang pertama yang terinfeksi. Pada hari itu, ia dibawa ke rumah sakit Chin Intian. Namun setelah virus itu menyerang dan mengambil alih tubuhnya, pria itu tidak berbaring dengan lemah di tempat tidur. Justru sebaliknya, pria itu berubah menjadi mayat hidup yang sangat agresif dan lapar akan daging. Ia akan bangun dan menyerang setiap orang yang berada di sekitarnya, karena ia hanya melihat mereka sebagai makanan, sama seperti yang biasanya zombie lakukan. Mungkin beberapa kalian adalah seseorang yang berani dan menyukai film horor maupun thriller. Tapi percayalah, semua itu berbeda dengan kenyataan. Karena di saat kalian menonton, kalian semua tahu jika semua itu tidak nyata. Kepanikan pasti tidak terelakkan. Hampir setiap orang yang berada di dalam rumah sakit itu akan panik ketakutan. Ada ratusan atau mungkin ribuan orang yang akan berlarian panik untuk segera keluar dari rumah sakit itu. Hal yang akan terjadi selanjutnya adalah akan ada kekacauan yang melanda di sekitar tempat itu. Lalu lintas akan terganggu atau mungkin kecelakaan bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Kemudian, bukan tidak mungkin jika kalian akan melihat puluhan atau mungkin ratusan orang yang sudah terinfeksi dan berubah menjadi zombie di jalanan tersebut. Seseorang pastilah akan mencoba melawan zombie-zombie itu. Mungkin orang sekitar, polisi, atau mungkin tenaga militer. Tetapi itu semua belum tentu berpengaruh. Zombie tidak memiliki rasa takut maupun rasa sakit. Mungkin kalian dapat menghentikannya jika kalian melumpuhkan, memotong, maupun menembak kepalanya. Tapi, apakah kita mampu melakukan semua itu? Toh mereka masih terlihat sama seperti kita, manusia. Tapi karena Cina adalah negara maju dan hebat, hampir dalam segala aspek, mari kita anggap jika Cina dapat mengatasi masalah yang berada di daerah itu dengan cepat. Namun, belum selesai sampai di situ. Itu hanyalah satu dari mungkin beberapa orang yang terinfeksi. Masih ada orang lain yang mungkin saja mengkonsumsi hewan yang terinfeksi virus itu. Jika penyebaran virus itu sama seperti virus COVID-19, maka bukan tidak mungkin kan jika sudah banyak orang yang terinfeksi. Parahnya lagi, Wuhan memiliki satu bandara yang dalam setahunnya terdapat sekitar 24,5 juta penumpang atau mungkin sebanyak 67.000 dalam sehari. Dan semua itu tidak hanya pergi ke kota-kota sekitar, melainkan ke negara lain, termasuk Indonesia.
Bayangkan, jika ada seseorang yang tiba-tiba berubah menjadi zombie di sebuah pesawat yang tengah mengudara. Atau bayangkan jika ada pesawat yang berlandas di negaramu pada hari itu, di mana di dalamnya terdapat orang yang mungkin terinfeksi dan hanya menunggu waktu saja sebelum virus itu mengambil alih tubuhnya. Atau mungkin orang-orang tersebut sudah berada di negara kita. Ya, satu hal yang pasti, kekacauan akan terjadi di banyak negara. Mungkin dengan virus seberbahaya ini, kalian gak disuruh pun bakal diem di rumah. Mungkin pemerintah akan melakukan lockdown dan pembatasan sosial seperti sekarang ini kan? Atau mungkin lebih. Tapi, apakah cukup? Ya, gue bakal mikir itu lain kali.